Apa yang disukai wanita tua ini tidak ada hubungannya denganmu. Boya mengutuk dengan marah. Tidak merasa malu sedikit pun setelah diekspos oleh Yang Kai. Iblis wanita ini tumbuh dengan makan kotoran, bukan? Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya dan tidak bisa diganggu dengan sikap kejinya. Memutar kepalanya untuk melihat ke arah Blood Demon telah melarikan diri. Dia berkata, karena kamu telah melihat melalui skema dan pengaturan orang-orang itu, kamu pasti memiliki cara untuk menghadapi mereka, kan? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin kita bekerja sama? Sudut mulut Boya melengkung saat dia menatap Yang Kai dengan mengejek. Tentu saja kamu akan menjadi orang yang maju dan menarik senjata. Aku akan menyergap mereka dari belakang dan membunuh mereka satu persatu. Ini adalah rencana paling sederhana dan paling langsung. Dan itu tidak menjamin keselamatan Yang Kai sama sekali. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin apakah Boya bersekongkol dengan orang-orang itu. Dia juga tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengambil keuntungan dari kecerobohan Yang Kai dan menembaknya dari belakang. Ketika dia selesai berbicara, dia pikir Yang Kai akan menolak dan kemudian mendiskusikan rencana yang lebih lengkap dengannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai hanya berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, ide bagus, ayo lakukan. Ekspresi kaget melintas di mata Boya. Reaksi orang ini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Apakah dia begitu percaya diri padanya? Pada saat berikutnya, Boya merasakan tepukan di bahunya dan terkejut melihat Yang Kai menatapnya dengan serius. Ayo bergabung dan membuat keributan. Punggung Boya berkeringat dingin. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul. Dengan kata lain, jika pria ini ingin membunuhnya sekarang, dia mungkin sudah mati. Apakah ini peringatan? Alis indah Boya berkerut sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Semakin kuat kinerja Yang Kai, semakin tinggi peluangnya untuk sukses. Dia benar-benar takut Yang Kai tidak cukup kuat. Di puncak gunung, cahaya berdarah menyala, mengungkapkan sosok iblis darah yang baru saja pergi. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Melihat ini, Raja Iblis yang tersembunyi di sekitarnya semua berkumpul dan berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa Raja Iblis segera menunjukkan ekspresi marah. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi Demon Rache di antara penonton hampir bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Itu tidak lebih dari mencoba memikat musuh ke dalam jebakan. Pada saat ini, ledakan suara tiba-tiba datang dari penonton dan semua orang menoleh untuk melihat Yang Kai dan Boya. Pria dan wanita ini telah mencapai kesepakatan dan tampaknya berencana untuk bergabung, mengikuti arah yang ditinggalkan Blood Demon. Tidak akan lama sebelum mereka tiba di pengepungan sebelumnya. Xiao Wu menutupi bibir merahnya dengan tak percaya. Komandan kepala iblis di belakangnya menjambak rambutnya dan melolong. Apa yang dia coba lakukan? Bukankah dia berjalan tepat ke dalam jebakan? Dia gila. Dia benar-benar gila. Kristal iblisku? Awalnya, ketika dia melihat Feather Demon tiba-tiba muncul dan memblokir Yang Kai pada saat kritis, dia secara naif berpikir bahwa Yang Kai cukup beruntung untuk menghindari jebakan seperti itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Feather Demon ini juga idiot, sebenarnya. Mengikuti Yang Kai untuk masuk ke dalam perangkap. Apakah kedua orang ini berpikir bahwa hidup mereka terlalu lama? Komandan kepala iblis tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Takut sarafnya akan melemah. Di dalam Blood Fighting Pit, jalan Yang Kai tidak terhalang. Dan tidak ada jejak Boya di sisinya. Wanita ini sudah menyembunyikan auranya dan mengikuti di belakang Yang Kai dengan santai. Mustahil baginya untuk mengekspos dirinya dengan begitu mudah, kecuali sudah waktunya baginya untuk bertindak. Beberapa puluh kilometer kemudian, mereka tiba di kaki gunung. Yang Kai berjalan dan melihat ke atas, hanya untuk melihat hutan pegunungan yang rimbun. Angin bertiup ke pepohonan, memberikan rasa bahaya. Melalui Divine Sense-nya, dia bisa merasakan bahwa memang ada lebih dari selusin Raja Iblis yang bersembunyi di dalam. 3 dari mereka sangat kuat. Semuanya di alam Raja Iblis tingkat tinggi. Semua ini sejalan dengan informasi yang diberikan Boya kepadanya. Dia berdiri di sana dengan tenang untuk sementara waktu, melihat sekeliling. Xiao Wu, yang duduk di antara penonton, sangat tertekan sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Terus-menerus berteriak di dalam hatinya. Jangan masuk, jangan masuk, itu jebakan. Komandan kepala iblis di belakangnya juga menahan napas saat dia menatap sosok Yang Kai. Berdoa agar dia menemukan beberapa petunjuk dan meninggalkan tempat ini. Pada saat berikutnya, di depan mata semua orang, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menangkupkan tanduk di depan mulutnya sebelum berteriak. Apakah ada orang? Gelombang suara mengembun menjadi raungan yang menggelegar, menyebabkan deretan pohon di depannya bergoyang ke kiri dan ke kanan saat dedaunan berdesir. Komandan kepala iblis ambruk ke kursinya. Tampaknya di ambang kematian. 10 kilometer jauhnya, Boya, yang telah menyembunyikan sosoknya saat dia perlahan mendekat, mau tidak mau menamparkan dahinya sendiri.
Orang ini, apa yang dia lakukan? Setelah diteriaki seperti ini, bukankah semua musuh di depannya tahu bahwa dia ada di sini? Bagaimana mereka bisa memiliki efek yang tidak terduga? Boya tiba-tiba menyadari bahwa meminta Yang Kai untuk bekerja sama dengannya mungkin adalah keputusan yang salah, yang memberinya dorongan untuk berbalik dan pergi. Bagaimanapun, hidup dan mati Yang Kai tidak ada hubungannya dengan dia. Di atas puncak gunung, selusin Raja Iblis masih berkumpul bersama, tampaknya memiliki semacam perselisihan. Saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka semua tiba-tiba menoleh ke arah kaki gunung, masing-masing menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Awalnya, mereka mengira bahwa setelah gagal memikat musuh, mereka harus berusaha keras. Tetapi siapa yang mengira bahwa mangsa mereka benar-benar akan datang mengetuk pintu mereka? Ini benar-benar kasus keberuntungan. Selusin pasang mata dengan cepat bertemu. Dan pada saat berikutnya, salah satu Raja Iblis melayang ke langit dan terbang menuju kaki gunung sementara yang lain dengan cepat menyembunyikan diri dan menyembunyikan aura mereka. Kali ini, Raja Iblis bukan lagi iblis darah dari sebelumnya. Lagi pula, Blood Demon telah ditolak oleh Yang Kai sekali. Jadi jika dia muncul lagi, Yang Kai mungkin akan curiga. Jadi Demon King yang lain mengambil alih tugas untuk memikat musuh. Ini adalah iblis tulang yang jahat. Tidak ada sedikit pun daging atau darah di tubuhnya. Dan tulangnya benar-benar hitam. Hanya matanya yang berkedip-kedip dengan cahaya redup. Mirip dengan Blood Demon. Bone Demon ini juga merupakan Raja Iblis kelas menengah. Lagi pula, menurut informasi yang diterima Raja Iblis ini, Yang Kai telah membunuh banyak Raja Iblis di Blood Fighting Pit. Jika kekuatan seseorang terlalu rendah, mereka hanya akan mencari kematian. Jika kekuatan seseorang terlalu tinggi, mereka akan menakuti Yang Kai. Raja Iblis kelas menengah adalah satu-satunya pilihan mereka. Menukik turun dari puncak gunung, Bone Demon tiba di kaki gunung hanya dalam beberapa saat. Sepasang mata bersinar Bone Demon mengunci Yang Kai saat mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah. Lonjakan tulang tajam yang dibungkus dengan Demon Ki hitam pekat melesat keluar. Tiba di depan Yang Kai segera setelah itu muncul, tampaknya mengabaikan penghalang ruang. Dengan suara "Ci", Yang Kai sedikit menundukkan kepalanya dan berdiri di tempat. Tidak bergerak. Tetapi lonjakan tulang telah menghilang. Apakah itu memukulnya? Bone Demon juga agak terkejut. Bukankah orang ini seharusnya sangat kuat? Dia telah membunuh banyak Raja Iblis di sepanjang jalan. Jadi bagaimana dia bisa begitu lemah? Dia tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa. Jika Yang Kai benar-benar mati di tangannya, itu akan menjadi kontribusi besar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa diganggu dengan memikat musuh atau tidak. Jika dia bisa membunuh Yang Kai di sini, mengapa dia harus melalui begitu banyak kesulitan untuk memancingnya? Mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri jauh lebih menggoda daripada membaginya dengan selusin orang. Sosoknya melintas saat dia bergegas turun. Secara bersamaan menjangkau dan mengeluarkan tulang hitam pekat dari pinggangnya. Tulang ini tampak seperti pedang yang tajam, tetapi telah dipoles hingga menjadi sangat tajam. Di atas itu berkedip dengan cahaya gelap. Itu adalah artefak iblis dengan kualitas luar biasa. Selain itu adalah artefak iblis yang disempurnakan dari tulang-tulang iblis ini sendiri. Semua iblis tulang suka melakukan ini. Memilih bagian tulang terberat di tubuh mereka dan mengolahnya siang dan malam untuk mengubahnya menjadi harta karun iblis. Saat menghadapi musuh, itu akan sering meningkatkan kekuatan mereka. Dengan pedang tulang di tangan, niat membunuh Bone Demon melonjak. Jelas, itu ingin menghabisi Yang Kai terlebih dahulu. Pada saat ini, Yang Kai, yang menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyeringai ke arah Bone Demon. Senyum ini hampir membuat iblis tulang ketakutan. Karena dia mengira bahwa duri yang dia pukul dengan Yang Kai telah digigit oleh gigi orang ini dan gagal. Ini adalah jebakan sialan. Bone Demon segera bereaksi. Tetapi dia terlalu serakah dan mengambil inisiatif untuk maju. Pada saat ini, dia kurang dari 100 meter dari Yang Kai. Jadi sudah terlambat baginya untuk mundur. Dengan hati yang ganas, dia mengayunkan pedang tulangnya ke bawah. Yang Kai meraih paku tulang di mulutnya dan menghadapinya secara langsung. Dengan dentang, paku tulang dan pedang tulang bertabrakan, melepaskan suara memekakkan telinga saat percikan terbang seperti hujan meteor mini. Sosok Yang Kai tidak bergerak, tetapi Bone Demon merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Hampir menjatuhkan pedang tulang dari tangannya, menyebabkan seluruh tubuhnya jatuh beberapa kali. Saat penglihatannya berkedip, dia melihat Yang Kai memegang paku tulang di tangannya dan menembak ke arahnya seperti sambaran petir. Rasa penindasan yang tak terlukiskan muncul di hatinya saat rasa krisis yang mengerikan menyelimutinya. Mata Bone Demon bersinar dengan cahaya aneh saat sebuah pemikiran luar biasa melintas di benaknya. Jika dia benar-benar mendekat, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis kelas menengah.
Jadi meskipun dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dengan satu gerakan, dia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Tiba-tiba mengangkat tangannya. 5 jari di tangan Bone Demon terbang dan melebar tertiup angin. Berubah menjadi 5 Bone Demon setinggi 10 meter yang terbang menuju Yang Kai dalam formasi panah. Masing-masing memegang pisau, pedang, perisai, dan kapak. 5 iblis tulang yang terbentuk dari kelima jarinya semuanya memancarkan fluktuasi energi Raja Iblis peringkat rendah, dan koordinasi mereka sangat dekat. Bone Demon yang memegang perisai adalah yang pertama menyerang ke depan. Perisai besarnya hampir menutupi tubuh setinggi 10 meter, memberikan Bone Demon lainnya perlindungan paling kuat sementara 4 Bone Demon lainnya mengelilinginya dari semua sisi. Gigi mereka bergemeletup dengan keras. Namun, Yang Kai tidak peduli sama sekali. Seolah-olah dia bahkan tidak melihat 5 iblis tulang ini. Dia hanya bertemu mereka secara langsung dan menabrak perisai raksasa di tengah. Kekuatan kekerasan menyapu, dan Bone Demon yang memegang perisai tidak dapat berdiri tegak. Tubuhnya, yang tingginya beberapa meter, terlempar ke belakang seperti meteor. Sementara 4 iblis tulang lainnya menebas dengan senjata mereka pada saat yang sama, tetapi hanya memotong bayangan. Dalam sekejap mata, Bone Demon telah kehilangan Yang Kai, dan 2 cahaya redup di matanya tiba-tiba menjadi cerah saat Divine Sense-nya menyebar seperti air pasang, mencoba menemukan Yang Kai. Baik kiri maupun kanan, juga tidak ada suara di belakangnya. Bone Demon menatap lekat-lekat pada Shield Bone Demon yang menyerbu ke arahnya. Matanya tampaknya bisa melihat melalui punggung Bone Demon ini saat membentuk serangkaian segel tangan, menyebabkan Shield Bone Demon meledak, berubah menjadi hujan tulang, yang menyebar ke segala arah. Tidak ada tanda-tanda sosok yang dia bayangkan. Bagian belakang Shield Bone Demon masih kosong. Hati Bone Demon tenggelam saat dia tiba-tiba melihat ke atas. Pada saat berikutnya, cahaya gelap melintas di matanya saat dia akhirnya menemukan musuh. Dari ketinggian di langit, kaki Yang Kai mendarat di tanah dan dia merentangkan tangannya, langsung meraih ke bawah. Gelombang kekerasan Kaisar Ki seperti gunung besar yang menekan, menyebabkan tulang Bone Demon retak saat dia mati-matian mencoba menggunakan demonic ki-nya untuk melarikan diri. Tetapi tekanan luar biasa yang dia rasakan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Orang ini benar-benar sangat kuat. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Yang Kai telah membunuh banyak Raja Iblis di sepanjang jalan. Banyak di antaranya adalah Raja Iblis kelas menengah. Hanya ketika menghadapinya Iblis tulang benar-benar mengerti betapa kuatnya dia. Ini bukan kekuatan yang bisa dia miliki dengan kultivasinya saat ini. Dia tidak berdaya untuk melawan. Ledakan. Gelombang kejut meledak, menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Meskipun ada arai roh yang kuat yang mengisolasi dunia luar, puluhan ribu pembudidaya ras iblis di antara penonton masih bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan telapak tangan ini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut ketika sebuah pikiran muncul secara bersamaan di benak mereka. Dari mana orang ini berasal? Kenapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. Yang Kai berdiri di udara, kurang dari 3 kaki dari tanah saat dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Tidak jauh darinya, seluruh tubuh Bone Demon telah hancur ke tanah. Hanya menyisakan kepalanya yang terbuka. Cahaya gelap di matanya berkedip-kedip, jelas terpana oleh serangan Yang Kai. Jiwa ilahinya tidak stabil, dan bahkan iblis tulang yang dia kendalikan tampak mabuk saat mereka menari-nari. Ketika dia akhirnya berhasil pulih, dia merasakan cahaya di atas kepalanya terhalang oleh bayangan. Mendongak, dia melihat Yang Kai berjongkok di depannya, mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya. Tampaknya menyentuh karya seni yang sangat indah saat dia bermain dengannya. Kenyataannya, Kaisar Ki-nya telah menembus pertahanan Bone Demon dan mengalir ke tubuhnya, menyegel kultivasinya dan membuatnya tidak dapat melawan. Saat mata mereka bertemu, Bone Demon melihat keceriaan di mata Yang Kai dan tidak bisa menahan perasaan malapetaka menyapu dirinya. Jika kamu memberitahu saya siapa yang memerintahkan kamu untuk berurusan dengan raja ini akan memberi kamu kematian yang cepat. Yang Kai merendahkan suaranya dan berbisik. Di Blood Fighting Pit, lebih dari selusin Raja Iblis telah berkumpul untuk menghadapinya. Ini masalah besar, dan Yang Kai tidak percaya itu kebetulan. Pasti ada semacam dalang di balik semua ini. Dan dia baru berada di wilayah iblis selama beberapa hari dan tidak pernah menyinggung siapapun. Setelah memikirkannya sebentar, hanya ada satu kemungkinan. Iblis tulang terdiam, mengetahui bahwa Yang Kai ingin membunuhnya. Dia secara alami tidak akan membiarkan Yang Kai mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada saat ini, keheningan adalah satu-satunya hal yang penting. Yang Kai menyeringai dan berkata, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menebaknya, Yue Sang. Hanya orang ini yang menunjukkan permusuhan dan niat membunuh yang jelas ketika mereka pertama kali bertemu. Dan sebagai Half Saint,
Yue Sang memiliki kemampuan untuk memainkan beberapa trik di Blood Fighting Pit. Tidak perlu bagi iblis tulang untuk merespons. Ketika Yang Kai mengatakan nama ini, dia bisa dengan jelas merasakan jiwa iblis tulang goyah. Lebih lanjut mengkonfirmasi tebakannya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Apakah ada Raja Iblis bernama Boya bersamamu? Meskipun tidak ada yang mencurigakan tentang penampilan Boya sebelumnya, Yang Kai tidak bisa benar-benar mempercayainya. Jika dia bisa belajar sesuatu dari iblis tulang ini, itu akan menjadi yang terbaik. Tidak masalah jika dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Dia hanya akan bertanya dengan santai. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuh aku. The Bone Demon membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang terdengar seperti benturan logam. Mengapa membuang-buang nafas? Apakah kamu pikir raja ini akan memberitahu kamu? Dia tidak tahu apa yang Yang Kai coba lakukan. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena terlalu meremehkan musuhnya. Berharap bahwa selusin orang ini akan belajar pelajaran dan membalaskan dendamnya. Yang Kai mengangguk dan menuangkan kaisar Qi-nya ke dalam Bone Demon. Suara retak terdengar saat semua tulang Bone Demon hancur dan dua lampu redup di matanya dengan cepat meredup saat dia mati tanpa suara. Setelah berurusan dengan Bone Demon ini, Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan, tanpa ragu-ragu, melesat ke atas gunung seperti sambaran petir. Tepat saat dia setengah jalan mendaki gunung, serangkaian serangan sengit datang dari puncak gunung. Bola api seukuran wastafel menyala hebat, dan kilat setebal lengan anak saling silang membentuk jaring. Kerucut es dan bila angin melesat keluar, menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Seolah-olah Yang Kai menari di sabit Dewa Kematian. Sosoknya berkedip-kedip, terus-menerus menghindari serangan mematikan pada saat-saat kritis. Saat dia naik ke puncak gunung, dia benar-benar tidak terluka. Tanpa peringatan apapun, dia meninju ke tempat tertentu dalam kehampaan. Sebuah suara hantu tiba-tiba muncul. Sosoknya seperti hantu, Shadow Demon. Sosok Shadow Demon berkedip saat ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Seolah-olah dia tidak mengira penyembunyiannya akan terlihat. Yang Kai tertawa keras, suaranya dingin, datang dan mati. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas ke Shadow Demon dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat hukum luar angkasa berfluktuasi, sebuah lubang hitam muncul di belakang Shadow Demon. Reaksi Shadow Demon ini juga sangat cepat. Dengan sekejap tubuhnya, ia berubah menjadi ribuan gagak hitam, mengepakkan sayapnya dan melarikan diri ke segala arah. Lubang hitam menelan banyak gagak hitam ke dalam kehampaan. Tetapi sebelum bisa selesai, gagak hitam lainnya melarikan diri. Gagak hitam yang melarikan diri berkumpul lagi tidak jauh, sekali lagi mengungkapkan sosok iblis bayangan. Tetapi pada saat ini, iblis bayangan ini tampaknya telah mengalami pukulan berat. Auranya berfluktuasi dengan liar. Meskipun dia telah berhasil lolos dari malapetaka ini dengan teknik rahasianya, banyak klonnya yang telah berubah menjadi gagak hitam telah ditelan. Jadi wajar saja jika dia kehilangan sebagian vitalitasnya. Untuk sesaat, dia menatap Yang Kai dengan ekspresi ketakutan, tidak lagi berani mendekatinya. Pada saat ini, cahaya merah darah yang tebal melesat ke arah Yang Kai dari samping, dipenuhi dengan aura pembunuh. Itu adalah Raja Iblis Darah yang telah memanfaatkan kecerobohan Yang Kai untuk menyerangnya. Yang Kai bertanya-tanya apakah Raja Iblis Darah ini adalah orang yang mencoba memancingnya ke dalam perangkap. Waktu serangan Blood Demon ini sempurna, tepat saat sosok Yang Kai dan Shadow Demon akan bertabrakan. Benar saja, serangan kuat Blood Demon ini telah membungkus Yang Kai dengan cahaya berdarah yang tebal. Pada saat berikutnya, aura pembunuh cahaya berdarah meningkat lagi, dan suara berderak terdengar dari dalamnya. Jelas, itu memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat dan ingin memurnikan Yang Kai menjadi cahaya berdarah ini. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak terlihat. Dia benar-benar terbungkus dalam bola darah berwarna merah darah, mengambang di udara. Di permukaan bola darah, sebuah wajah muncul. Itu seharusnya wajah iblis darah. Dan pada saat ini, itu tersenyum dengan ganas, penuh dengan niat membunuh. Raja iblis di sekitarnya muncul satu demi satu. Semuanya menatap bola darah dengan acuh tak acuh, menunggu Yang Kai benar-benar disempurnakan menjadi darah. Tapi segera, ekspresi Raja Iblis ini menjadi tidak pasti. Karena wajah di permukaan bola darah tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, bola darah bundar mulai mengembang dan membengkak. Meskipun pembengkakan ini dengan cepat pulih di bawah penindasan Blood Demon, itu menunjukkan bahwa orang di dalamnya sedang berjuang. Pembengkakan menjadi lebih cepat, dan ekspresi wajah yang muncul di permukaan bola darah menjadi lebih tercengang. Aura kuat terpancar dari bola darah, seolah-olah seekor naga yang sedang tidur telah terbangun. Raja Iblis di sekitarnya semuanya memasang ekspresi serius.
Wajah itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Aku tidak tahan lagi." Saat dia berbicara, bola darah itu meledak dan sesosok tubuh melesat keluar dari sana seperti sambaran petir. Itu tidak lain adalah Yang Kai yang marah. Tampaknya tidak senang karena dia telah terperangkap begitu lama. Ekspresinya menjadi sangat menakutkan. Saat dia melepaskan diri, dia mengulurkan tangan dan meraih bola darah yang menggeliat. Setelah bola darah dihancurkan oleh Yang Kai, darah yang telah mengembun menjadi bola darah secara alami tersebar ke segala arah. Tetapi yang dipegang Yang Kai tampaknya menjadi kuncinya. Darah yang mengalir ke segala arah berkumpul di tangannya dan dalam sekejap mata, sosok Blood Demon muncul. Iblis darah ingin menangis. Dia tidak tahu bagaimana Yang Kai dapat menemukan titik vitalnya dengan sangat akurat. Tetapi sekarang lehernya terjepit. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hehehe, Yang Kai menyeringai jahat ketika dia membawa iblis darah di tangannya lebih dekat dan menatapnya sejenak sebelum membuka mulutnya dan menyemburkan bola api yang mengamuk. Nafas naga api? Dia telah menguasai banyak teknik rahasia ras naga. Dan dengan bantuan energi asal naga suci emasnya, dia sekarang dapat menggunakan sebagian besar teknik rahasia ras naga. Selain beberapa teknik terlarang, hanya jumlah teknik rahasia yang dia miliki adalah sesuatu yang bahkan Penatua Agung Zuyan dan Penatua kedua Fuzun tidak dapat dibandingkan. Lagi pula, sumber asalnya tidak dibatasi oleh apapun. Tetapi Penatua Agung dan Penatua kedua hanya bisa bersandar pada satu atribut, jadi tidak ada perbandingan di antara mereka. Jeritan menyedihkan terdengar, seolah-olah itu menanggung siksaan paling mengerikan di dunia. Iblis darah di tangan Yang Kai berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Di bawah nyala api naga yang terus menyala, energi darahnya dengan cepat menguap. Dalam waktu kurang dari 3 napas, iblis darah telah menjadi mayat hangus. Yang Kai dengan santai melemparkan potongan arang ini ke samping sebelum berbalik dan menatap Shadow Demon yang baru saja dia lukai. Melukai 10 jari musuh tidak sebaik mematahkan 1 jari. Shadow Demons mahir dalam sembunyi-sembunyi dan pembunuhan. Jadi jika dia tidak menghabisi mereka dalam satu gerakan, itu pasti akan menyebabkan banyak gangguan padanya. Lihat mata Yang Kai menyapunya. Shadow Demon tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Dia baru saja terluka parah oleh Yang Kai di masa jayanya. Dan sekarang dia terluka. Bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Yang Kai. Jadi setelah merasakan niat membunuh Yang Kai, dia ingin mundur. Namun, ketika mata mereka bertemu, dia terkejut menemukan celah vertikal emas muncul di mata kiri Yang Kai, penuh dengan keagungan dan kengerian. Mata iblis pemusnahan? Dalam keraguan singkat itu, dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Cahaya pedang tiba-tiba menebas dari mata kiri Yang Kai. Diam-diam merobek pertahanan laut pengetahuan iblis bayangan dan menebas laut pengetahuannya. The Demon Eye of Annihilation. Ditambah dengan Soul Slaying Blade atau Life Lotus Secret Technique. Benar-benar tak terbendung. Ketika Yang Kai masih belum begitu kuat, dia telah menggunakan combo semacam ini berkali-kali untuk menghadapi musuh yang kuat. Setiap kali dia menggunakan combo ini, dia akan mampu menciptakan teknik yang kuat. Sekarang dia menghadapi Shadow Demon yang terluka. Tentu saja itu bukan masalah. The Soul Slaying Blade, yang telah diaktifkan oleh Heaven Breaking Strike, sangat kuat. Shadow Demon merasakan sakit yang merobek di laut pengetahuannya, menyebabkan dia menangis kesakitan saat teknik melarikan diri yang telah dia persiapkan untuk digunakan runtuh. Menahan rasa sakit yang menyayat hati dan menstabilkan jiwanya, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas ketika dia mendengar teriakan, "Hati-hati! Cepat mundur!" Melihat ke atas, Yang Kai sudah tiba di depannya. The Million Sword menebas dan cahaya pedang berbentuk salib menebas tubuhnya. Shadow Demon membeku di tempat. Dengan benturan keras, tubuh Shadow Demon hancur dan vitalitasnya menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2 Raja Iblis kelas menengah telah jatuh. Di atas puncak gunung, semua Raja Iblis yang masih hidup merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu berani. Itu benar-benar menakutkan. Yang Kai mengangkat jutaan pedangnya dan menyapukan pandangannya ke arah Raja Iblis satu persatu. Matanya dipenuhi dengan agresi. Sudut mulutnya melengkung saat dia berkata dengan nada yang tampak bersemangat. Membunuh membuat seseorang bahagia. Aku harap kamu bisa memberi raja ini lebih banyak kegembiraan. Asteris buk buk buk, asteris. Beberapa Raja Iblis tingkat rendah tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajah mereka semua berubah warna. Orang ini benar-benar gila? Flame Demon maju selangkah. Nyala api di tubuhnya menyala saat dia dengan dingin berkata, "Sekelompok sampah, untuk apa kamu takut padanya? Dia hanya satu orang. Ini adalah salah satu dari 3 Raja Iblis tingkat tinggi. Dia yakin bahwa jika dia menggunakan kekuatan penuhnya,
dia akan dapat mencapai apa yang baru saja dilakukan Yang Kai, jadi dia secara alami tidak takut. Dengan begitu banyak Raja Iblis yang bekerja sama, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan satu orang pun? Pihak lain hanya menggertak. Raja Iblis tingkat tinggi lainnya juga mengambil langkah maju. Seluruh tubuhnya penuh dengan vitalitas. Yang mengejutkan, dia juga seorang Blood Demon. Dengan tenang berkata, serang. Begitu suaranya jatuh, badai pasir tiba-tiba menyapu dari tanah. Dengan cepat membentuk badai pasir yang mengerikan yang menyapu Yang Kai. Iblis pasir kelas Raja Iblis kelas tinggi terakhir telah mengambil tindakan. Saat badai pasir mengaum, setiap butir pasir dipenuhi dengan ki iblis yang kaya dan sangat merusak. Yang Kai bisa menghindarinya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Membiarkan badai pasir menyelimutinya saat senyum tipis muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Aliran cahaya tiba-tiba melesat dari jarak 10 km. Dan saat semua orang lengah, cahaya itu menembus badai pasir. Tidak hanya itu, aliran cahaya ini juga secara akurat mengenai kepala Raja Iblis tingkat rendah. Energi kekerasan langsung meledakkan kepala Raja Iblis tingkat rendah ini. Akhirnya, Yang Kai menoleh ke arah sumber aliran cahaya dan merasa lega. Jika Boya masih tidak mengambil tindakan saat ini, itu berarti wanita ini bersekongkol dengan orang-orang di depannya. Jadi dia harus waspada terhadap banyak hal. Diincar oleh Raja Iblis kelas menengah dari kejauhan bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Untungnya, Boya tidak mengecewakannya. Alasan mengapa wanita ini menunggu begitu lama untuk bergerak mungkin karena dia ingin melihat seberapa kuat dia. Jika dia bahkan tidak bisa bertahan 1 atau 2 pertukaran, dia pasti akan melarikan diri dan tidak menunjukkan dirinya. Membunuh 2 Raja Iblis kelas menengah dengan kecepatan kilat membuat Boya percaya bahwa Yang Kai memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengannya. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Diincar oleh iblis bulu tingkat menengah Raja Iblis dari kejauhan bukanlah hal yang baik. Tetapi jika iblis bulu ini adalah temannya, itu akan jauh lebih mudah. Hanya pada saat inilah raungan marah tiba-tiba terdengar dari badai pasir. Seolah-olah seekor binatang yang terluka melolong. Iblis pasir Raja Iblis tingkat tinggi ini ingin menggunakan badai pasir untuk menjebak dan membunuh Yang Kai. Tetapi malah disergap oleh Boya. Bahkan jika hidupnya tidak dalam bahaya, dia pasti tidak akan melakukannya dengan mudah. Hanya dengan melihat badai pasir yang terus berubah, orang bisa merasakan kemarahan dan rasa sakitnya. Kematian mendadak Raja Iblis tingkat rendah mengejutkan semua orang, dan mereka semua berbalik untuk melihat ke arah sumber cahaya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Yang Kai tidak bertarung sendirian. Dia sebenarnya punya kaki tangan. Selain itu adalah iblis bulu yang merepotkan. Bagaimana dia bisa memiliki kaki tangan? Bukankah dia ras manusia yang dibawa oleh Saint Venerable dari luar? Setelah tiba di kota suci hanya beberapa hari, di mana dia berhasil merekrut pembantu seperti itu? Seharusnya jalang itu Boya. Seseorang tiba-tiba menyadari identitas iblis bulu yang jauh. Meskipun tidak ada jejak Boya, jumlah iblis bulu sangat kecil, dan jumlah Raja Iblis kelas menengah bahkan lebih jarang. Satu-satunya yang berpartisipasi dalam pertempuran kacau ini adalah Boya. Sial, saya pikir dia bosan hidup. Petik 2. Dia benar-benar berani muncul di kota suci dan berpartisipasi dalam pertumpahan darah ini? Apa yang dilakukan orang-orang dari Blood Fighting Pit? Sekelompok Raja Iblis mulai berteriak, jelas memiliki pemahaman yang mendalam tentang Boya dan namanya yang terkenal. Raja Iblis kelas rendah dan kelas menengah tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat satu sama lain. Seolah-olah mereka mencoba menemukan rasa aman. Bahkan 2 Raja Iblis tingkat tinggi menunjukkan ketakutan yang mendalam. Meskipun Boya hanyalah Raja Iblis kelas menengah, selama dia bisa menjaga jarak di antara mereka, kekuatannya cukup untuk mengancam nyawa Raja Iblis kelas tinggi. Di lingkungan seperti Blood Fighting Pit, tentu saja sakit kepala. Saat kelompok Raja Iblis dalam keadaan panik, seberkas cahaya lain melesat dan menembus badai pasir, menyebabkan iblis pasir mengaum. Dengan preseden ini, semua Raja Iblis dalam siaga tinggi. Benar saja, setelah aliran cahaya menembus badai pasir, itu terus menembak ke arah Raja Iblis peringkat rendah. Untungnya, Raja Iblis pangkat rendah ini siap dan dengan cepat menghindar ke samping. Jika tidak, dia akan terbunuh seperti Raja Iblis pangkat rendah sebelumnya. Namun, meskipun dia berhasil menghindarinya, aliran cahaya anehnya mengubah sudutnya dan menyerang Raja Iblis tingkat rendah lainnya saat semua orang santai. Asteris Chi, Asteris. Aliran cahaya melesat ke kepala Raja Iblis tingkat rendah ini dan langsung menghancurkannya. Tapi mayat tanpa kepala itu tidak langsung jatuh ke tanah. Daging di sekitar luka menggeliat seolah-olah akan menumbuhkan kepala lagi. Jika hati iblis tidak dihancurkan, ras iblis tidak akan mati. Poin penting dari Raja Iblis pangkat rendah ini bukanlah kepalanya. Tetapi jika dia ingin menumbuhkan kepala baru, itu akan memakan waktu dan banyak vitalitas.
Bahkan jika panah Boya tidak membunuhnya, itu sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kualifikasi untuk bertarung. Pelacur. Iblis darah Raja Iblis tingkat tinggi memandang ke arah Boya dengan kesal. Sosoknya berkedip saat dia bergegas ke depan. Jelas bersiap untuk menemukan masalah dengan Boya. Selama dia bisa menemukan jejak Boya dan membunuhnya, tidak perlu khawatir tentang kekuatan Arrow in the Dark. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Yang Kai menyeringai jahat. Meminjam kekuatan dua anak panah Boya untuk sangat merusak vitalitas iblis pasir. Dia meninju dan menerobos penghalang badai pasir, menghalangi jalan iblis darah. Iblis darah bahkan tidak meliriknya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Yang Kai secara alami tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi sebelum dia bisa bertindak untuk menghentikannya, Flame Demon telah menerkam ke depan. Sepasang sayapnya yang menyala menyebar lebar dan tinjunya terbungkus dalam api yang mengamuk seolah ingin membakar. Kekosongan. Dengan pukulan keras, ia meraung. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Alis Yang Kai berkerut saat dia mengangkat Million Sword-nya untuk menghadapi serangan Flame Demon. Dengan ledakan keras, kedua belah pihak masing-masing mundur selusin langkah. Tetapi mengambil keuntungan dari celah pendek ini, Blood Demon sudah bergegas keluar dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Yang Kai melengkungkan bibirnya dan melirik ke belakang, berharap Boya bisa mengatasinya. Jika dia benar-benar tidak bisa, maka dia hanya bisa meminta maaf. Lagi pula, mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Sementara pikirannya berpacu, Boya tidak menganggur. 3 garis cahaya melesat menembus kehampaan. Pada saat ini, iblis pasir, yang telah ditusuk oleh dua anak panah Boya, akhirnya tidak tahan lagi dan menarik kemampuan ilahinya, mengungkapkan dirinya. Ketiga anak panah ini datang pada waktu yang tepat, seolah-olah telah diantisipasi, tiba tepat sebelum iblis pasir. Mata Sandman melotot, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Seluruh tubuhnya meledak sekali lagi, berubah menjadi awan pasir yang tersebar dalam upaya untuk menghindari serangan Boya. Tanpa diduga, ketiga panah ini juga meledak, masing-masing berisi pecahan besi yang tak terhitung jumlahnya yang bercampur dengan pasir. Iblis pasir mengumpulkan tubuhnya sekali lagi, dan bahkan pecahan logam diserap ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membeku saat dia menatap ke kejauhan dan meraung, pelacur. Yang Kai cukup senang melihat ini, meskipun dia tidak tahu apa yang terkandung dalam 3 panah Boya. Dia tahu bahwa wanita ini pasti telah menggunakan semacam metode licik untuk membuat iblis pasir Raja Iblis tingkat tinggi ini menderita. Ini memang kasusnya. Setelah mengumpulkan kembali tubuhnya, iblis pasir bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk tetap di tempatnya. Dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Tubuhnya bergoyang seolah-olah dia telah diracuni, menghilang dalam sekejap mata. Dia harus segera menemukan tempat untuk mengeluarkan benda asing yang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Seorang Raja Iblis tingkat tinggi telah dibawa pergi oleh Boya begitu saja. Meskipun dia tidak terbunuh, metode seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya wanita itu. Yang Kai ingin membunuh iblis pasir ini. Tetapi iblis api ini terus mengganggunya, membuatnya tidak mungkin untuk membebaskan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menghela nafas dan membiarkan iblis pasir pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi dunia di lubang pertarungan darah dilemparkan ke dalam kekacauan saat pasir dan batu terbang dari puncak gunung. Dengan setiap serangan, puncak gunung akan menyusut beberapa puluh meter. Iblis api tingkat Raja Iblis tingkat tinggi memegang tombak berapi yang dipenuhi dengan api yang mengamuk. Kekuatan tombak ini sangat besar sehingga sepertinya bisa membakar seluruh dunia. Yang Kai memegang Million Sword dan menebas saat dia terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun sepertinya dia bertarung dengan gagah berani, dia sebenarnya telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak kartu asnya, jadi dia hanya bisa melakukannya. Mereka berdua bertarung dengan sengit, tapi Raja Iblis lainnya tidak bisa ikut campur. Atau lebih tepatnya, mereka tidak berani. Di kejauhan, Boya masih memelototi mereka seperti harimau mengawasi mangsanya. Jadi bagaimana mungkin mereka berani lengah? Mereka hanya bisa menunggu Blood Demon menemukan jejak Boya dan melenyapkan ancaman ini. Sesaat kemudian, ledakan yang menghancurkan dunia terdengar di kejauhan. Melihat ke atas, awan jamur naik ke langit. Banyak Raja Iblis sangat gembira, menyadari bahwa ini adalah tempat asal panah tersembunyi Boya. Dengan keributan seperti itu berarti Blood Demon telah menemukan Boya dan membunuhnya. Flame Demon, yang menghadap Yang Kai, juga santai dan menyeringai. Kamu akan mati tanpa penguburan. Sebelumnya, dengan Boya diam-diam melayaninya, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi sekarang setelah ancaman terbesar telah dihilangkan, dia tidak lagi perlu khawatir tentang hal lain.
Tubuhnya tiba-tiba terbakar saat demonic ki yang tebal melonjak ke arah Yang Kai. Tetapi pada saat ini, dari arah yang berlawanan, suara menusuk terdengar dan bersamaan dengan itu, aura kuat mengunci dirinya saat aliran cahaya 5 warna merobek ruang dan muncul di depannya. Iblis api tercengang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan ada panah tersembunyi yang datang dari arah ini. Fluktuasi energi dan teknik yang berasal dari panah ini jelas dilakukan oleh Boya. Tapi apa keributan dari posisi sebelumnya? Apakah Boya tidak ada di sana? Dalam sekejap mata, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan secara naluriah ingin menghindar. Meskipun dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi, dia tidak berani menghadapi panah Boya secara langsung. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Ketika panah ini terbang ke arahnya, tidak hanya Flame Demon yang tercengang, dia juga tertegun sejenak. Namun, dia dengan cepat mengerti bahwa ini adalah rencana Boya untuk memancing harimau keluar dari gunung. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Boya untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Karena dia memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Di bawah pengaruh Space Laws, wajah Flame Demon langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan suara "ci", aliran cahaya 5 warna secara akurat menembus dada Flame Demon ini dan melesat keluar dari punggungnya, membawa serta sejumlah besar darah seperti lava. Flame Demon meraung kesakitan. Nyala api di tubuhnya menjadi lebih ganas, menunjukkan kemarahan di hatinya. Raja Iblis di sekitarnya yang awalnya mengira Boya akan hancur semuanya tersentak dan berhenti di jalur mereka. Masing-masing dari mereka merasa kedinginan saat mereka diam-diam bersukacita. Asteris Cicici, Asteris. 3 anak panah lainnya terbang. Diam-diam, 2 dari Raja Iblis yang menyaksikan kepalanya hancur berantakan sementara panah yang tersisa masih ditujukan pada Iblis Api yang melawan Yang Kai. Setelah menderita kerugian besar, Flame Demon sudah siap. Dia bisa dengan jelas melihat lintasan panah ini. Meskipun dia saat ini terluka, tidak sulit baginya untuk menghindarinya. Saat dia hendak menghindar, Yang Kai memberinya senyum licik dan berteriak, "Segel!" Ruang di sekitarnya terkunci dan dia merasa seperti jatuh ke rawa. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Mata Flame Demon melebar saat dia mati-matian mencoba menggunakan demonic ki-nya untuk melepaskan diri dari segel tak terlihat ini. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, panah Boya tiba dan menembus perutnya, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar dan membakar perutnya. Tanah. Panah mengenai vitalnya, menyebabkan puluhan ribu Master Demon Rache di antara penonton berteriak ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Blood Fighting Pit. Tetapi mereka tahu bahwa panah hitam itu sangat akurat dan menakutkan. Bahkan Raja Iblis tingkat tinggi tidak dapat menghindari mereka dan terluka parah oleh panah ini. Dengan lebih banyak anak panah, nyawa Flame Demon akan berada dalam bahaya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, panah ketiga melesat, menembus langit dan menusuk ke arah kepala Flame Demon. Jelas, Boya juga bisa melihat bahwa dengan bantuan Yang Kai, dia tidak perlu khawatir panahnya meleset. Yang perlu dia lakukan hanyalah melepaskan senjatanya dari jauh. Melihat bahwa aliran cahaya semakin dekat dengannya, namun dia tidak bisa bergerak sama sekali, Flame Demon akhirnya panik. Meskipun 2 anak panah sebelumnya telah melukainya cukup parah, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Jika dia tidak bisa menghindari panah ini, dia akan habis. Pupil matanya mengembun seukuran ujung jarum, dan tubuhnya mulai memancarkan panas terik yang mengembun menjadi dinding api. Cahaya panah mengalir ke lautan api dan menembus kepala Flame Demon. Tetapi hanya menembus 5 inci ke dalam dagingnya dan tidak menghancurkan kepalanya. Api yang telah memadatkan semua kekuatan Flame Demon akhirnya mengurangi kekuatan panah ini lebih dari setengahnya. Kekuatan kekerasan mendorong kepala iblis api ke belakang. Dan bahkan sebelum dia bisa meluruskan tubuhnya, Yang Kai telah mengangkat pedangnya dan menebas ki iblis pelindung lawannya ke lehernya. Kepalanya terangkat ke langit, dan darah seperti magma panas menyembur dari lehernya yang terpenggal. Mayat tanpa kepala itu bergoyang sejenak sebelum dengan cepat mundur. Ekspresi Yang Kai dingin saat dia mengejarnya. Million Sword berubah menjadi jaring pedang yang menyelimuti tubuh Flame Demon. Pada saat Yang Kai menarik pedangnya, tubuh Flame Demon telah menjadi debu. Asteris Papa, Asteris pada saat ini. Kepala yang terpenggal jatuh dari langit dan menghadap ke Yang Kai. Mulutnya bergerak beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, tidak bisa. Matanya melebar saat kekuatan hidupnya menghilang dan mati dengan keluhan. Di tribun penonton, puluhan ribu Master Demon Rache semuanya terdiam. Semuanya menatap Blood Fighting Pit dengan tak percaya. Yang Kai dan Boya sama-sama Raja Iblis kelas menengah. Tetapi ketika mereka berdua bergabung, mereka seperti pisau panas yang memotong mentega, mengalahkan lebih dari selusin Raja Iblis. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, 2 Raja Iblis kelas menengah telah mati.
4 Raja Iblis peringkat rendah. 1 Raja Iblis peringkat tinggi telah mundur. Dan 1 telah mati. Rekor pertempuran yang luar biasa seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah panjang Blood Fighting Pit. Di mata mereka yang tidak mengetahui kebenaran, 80% kredit jatuh ke tangan Boya. Itu adalah panah tersembunyinya yang membunuh dan mengusir Raja Iblis. Dan tampilan kekuatan awal Yang Kai adalah untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri. Namun, hanya Boya sendiri yang tahu bahwa jika bukan karena Yang Kai, dia tidak akan pernah bisa mengenai Flame Demon dengan mudah. Iblis pasir dari sebelumnya telah mendekati kematian dan memberinya kesempatan untuk menyerang. Dari 3 Raja Iblis tingkat tinggi, 1 telah mundur, 1 telah mati, dan Iblis darah terakhir telah terpikat di tempat lain. Bagaimana mungkin Raja Iblis kelas menengah dan peringkat rendah yang tersisa memiliki niat untuk bertarung? Ketika Flame Demon hancur, mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan setelah bertukar pandang, mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Aliran cahaya muncul lagi, tampaknya tanpa akhir. Kali ini, bahkan tanpa bantuan Yang Kai, Raja Iblis tidak dapat menghindari panah tersembunyi Boya. Satu demi satu tubuh jatuh ke tanah. Semuanya meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Hanya 2 Raja Iblis tingkat rendah yang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang dari lokasi aslinya. Menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri. Divine Sense Yang Kai tidak dapat mendeteksi mereka, menyebabkan dia mengerutkan kening. Di kejauhan, cahaya berdarah melintas. Itu adalah iblis darah yang baru saja pergi. Awalnya, dia ingin menemukan jejak pelacur Boya itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia hanya akan menemukan satu avatar ilusi di sana dan segera jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah bergegas kembali, dia terkejut menemukan bahwa pertempuran di sini telah berakhir. Selusin Raja Iblis tidak terlihat dimanapun. Dan tanah dipenuhi dengan mayat-mayat yang hancur. Pupil Blood Demon menyusut. Hampir curiga dia sedang bermimpi. Belum lama sejak dia pergi. Apa yang terjadi di sini hingga menyebabkan hasil seperti itu? Di bawah, Yang Kai mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Tetapi ekspresi Blood Demon sangat serius. Rasa krisis tumbuh di hatinya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan berteriak, "Boya, jika kamu berani merusak rencana kami, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman?" Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah panah. Yang Kai segera mendorong hukum luar angkasa ke arah iblis darah. Namun, yang mengejutkannya, Blood Demon tidak berjuang atau mencoba menghindar. Sebaliknya, itu hanya menatapnya dengan dingin sebelum mengepalkan tinjunya. Tidak diketahui apa yang dipegangnya di tangannya. Tetapi Blood Demon tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Yang Kai tidak bisa membantu melebarkan matanya. Baru saja, 2 Raja Iblis kelas rendah juga menghilang. Dia mengira keduanya telah memahami semacam teknik pelarian magis. Tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak seperti yang dia bayangkan. Mereka pasti menggunakan beberapa metode lain untuk menghilang. Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa seharusnya ada semacam informasi yang tidak dia ketahui. Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba merasakan aura mengunci dirinya. Apakah dia benar-benar akan membakar jembatan setelah melewatinya? Yang Kai tersenyum. Wanita ini, Boya, cukup tegas. Namun, apa yang harus datang akan datang. Salah satunya harus mati. Perlahan berbalik, dia menghadapi tempat di mana Boya bersembunyi. Matanya dalam dan dalam. Tampaknya mampu menembus ruang. Namun, aura itu tidak meletus. Hanya menjadi lebih kuat saat Yang Kai menghadapinya. Yang Kai berdiri di sana tanpa cacat. Menyebabkan Xiao Wu, yang ada di antara hadirin, menjadi pucat. Dia telah melihat panahan Boya sebelumnya. Jadi tindakan Yang Kai hanyalah mencari kematian. Tanpa diduga, setelah menunggu lama, Boya tidak menembakkan panah, menyebabkan dia menjadi sangat tegang. Di dalam lubang pertarungan darah, Yang Kai bisa merasakan aura Boya berangsur-angsur naik dan segera mencapai puncaknya. Kekuatan tak terlihat yang menyebabkan darahnya mendidih. Dia segera menyadari bahwa dia telah meremehkan wanita ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan luar angkasa, dia tidak yakin dia bisa sepenuhnya menghindari panah ini. Selama Boya melepaskan panahnya, ada kemungkinan besar dia akan terluka. Penembakan Feather Demon benar-benar layak untuk reputasinya. Terutama ketika Boya adalah Raja Iblis kelas menengah. Selama dia bisa menjaga jarak di antara mereka, kekuatan yang bisa dia tunjukkan bahkan lebih menakutkan daripada Raja Iblis tingkat tinggi. Pegunungan itu sunyi. Angin sepoi-sepoi bertiup. Pohon-pohon bergoyang dan gemerisik. Pada saat tertentu, aura ganas yang mengunci Yang Kai dari jauh tiba-tiba menghilang. Yang Kai menyipitkan matanya.
menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Siapa yang tahu jika ini adalah skema Boya? Sesaat kemudian, sosok Boya perlahan terbang dari sisi lain, dan Yang Kai tersenyum penuh arti. Berjalan 1000 meter di depan Yang Kai, Boya berhenti. Jarak ini adalah jarak yang aman baginya. Cukup waktu baginya untuk menghadapi serangan Yang Kai. Memiringkan kepalanya, dia melihat Yang Kai ke atas dan ke bawah sebelum berkata, "Kamu agak aneh." "Bagaimana?" Yang Kai tersenyum. Boya perlahan menggelengkan kepalanya, tetap diam. Alasan dia tidak menembakkan panah itu sekarang bukan karena mereka berdua telah bergabung. Karena ini adalah pertempuran yang kacau. Semua orang adalah musuh baginya. Jadi memilih untuk bergabung dengan Yang Kai hanyalah cara mudah untuk menghilangkan ancaman terbesar. Kenyataan membuktikan bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Dia mengira itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Tetapi dengan kerjasama Yang Kai, selusin Raja Iblis tidak dapat menahan satu pukulan pun. Alasan dia mencabut panahnya adalah karena instingnya mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika panah itu benar-benar dapat melukai Yang Kai, itu tidak akan mampu menghadapi badai serangan balik yang ganas. Jika ada yang salah, dia akan mati di sini. Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya, memikirkan kembali penampilannya sebelumnya. Boya bahkan lebih yakin tentang hal ini. Jadi dia dengan tegas menarik panahnya untuk menghindari memprovokasi dia. "Ayo buat kesepakatan." Boya cemberut ke arah Yang Kai. "Apa?" Yang Kai mengerutkan kening saat dia menatapnya. Tidak tahu harus berkata apa lagi saat ini. Jika mereka benar-benar bertarung, pemenangnya adalah raja. "Berapa banyak kristal iblis yang kamu pertaruhkan untuk dirimu sendiri?" Boya tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Yang Kai merenung sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. 100 juta. Boya segera meringkuk bibir merah S.E.K.Si dan bersiul. Ekspresinya sembrono mungkin saat matanya menyala. "Begitu banyak." "Itu bukan urusanmu," Yang Kai mendengus. "Apa yang salah dengan wanita ini? Apakah dia memperhatikan kristal iblisnya?" Boya menyeringai. "Beri aku setengahnya." "Mengapa?" Yang Kai mencibir. 30%. Nyah, meskipun dia tidak terlalu peduli dengan kristal iblis ini, dia tidak membiarkan orang lain memikirkannya. Apa yang seharusnya menjadi miliknya adalah miliknya. 10% baik-baik saja, kan? Jika kamu memberi saya 10%, saya akan menarik sekarang juga. Boya tidak terlalu memikirkannya dan terus tersenyum. "Aku benar-benar tidak ingin bermusuhan denganmu. Tetapi jika aku mundur seperti ini, aku tidak mau menerimanya. 10% adalah kerja keras saya. Jangan pelit begitu." "Apakah aku pelit atau tidak? Itu terserah kamu." Yang Kai tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Bisakah kamu memilih untuk mundur dari sini?" Dia memikirkan kembali dua Raja Iblis pangkat rendah dan Raja Iblis pangkat tinggi yang telah menghilang dalam kilatan cahaya putih dan berpikir dalam hati. Jadi begitulah adanya. Boya berkata, "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Secara alami, kamu dapat menarik diri dari Blood Fighting Pit." Mengatakan demikian, dia mengeluarkan sebuah item. Yang Kai melirik dan menemukan bahwa itu adalah plat nomornya. Dia juga punya satu, tapi nomornya berbeda. Boya melambaikan plat nomornya ke arahnya dan berkata, "Kalau begitu sudah beres. Saya akan pergi dulu. Kamu bisa memberi saya 10% dari keuntungan." Begitu dia selesai berbicara, Boya berubah menjadi cahaya putih dan tiba-tiba menghilang. "Siapa yang menyetujui permintaanmu?" Yang Kai melengkungkan bibirnya. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak punya niat untuk setuju sama sekali. Namun dia pergi begitu saja. Namun, ini juga bagus. Kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak benar-benar ingin bertarung dengan Boya. Keterampilan memanahnya yang luar biasa benar-benar memusingkan. Namun, dengan pengingatnya, Yang Kai dengan cepat memeriksa plat nomornya dan menemukan bahwa memang ada opsi keluar di dalam. Selama dia menyentuh opsi ini, dia akan bisa meninggalkan Blood Fighting Pit. Menyingkirkan plat nomor, Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Dia telah membunuh banyak Raja Iblis dalam pertempuran ini. Tapi sayangnya, semua cincin luar angkasa mereka telah menghilang. Dia telah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Dan jika ada yang mati di sini, cincin luar angkasa mereka akan segera menghilang. Sekarang dia memikirkannya. Blood Fighting Pit pasti telah mengambilnya. Ini hanyalah tindakan seorang bandit. Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya. Setiap tahun, iblis yang tak terhitung jumlahnya akan mati di sini dan warisan mereka akan menjadi milik Blood Fighting Pit. Bagaimana mungkin tempat terkutuk ini tidak kaya? Di wilayah iblis, dia benar-benar bangkrut. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia andalkan sekarang adalah 100 juta kristal iblis yang dia pertaruhkan. Kalau tidak, jika dia ingin membeli sesuatu di masa depan, itu akan sia-sia.
Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Meskipun ada banyak Raja Iblis yang mendaftar untuk pertempuran kacau ini, hanya ada 5 Raja Iblis tingkat tinggi. 3 dari mereka telah dibunuh oleh dia dan Boya, dipaksa mundur, dan terluka parah. Iblis pasir yang telah terluka parah mungkin telah mundur sejak lama. 2 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa tidak terlihat, mungkin karena mereka telah terbunuh. Adapun Raja Iblis tingkat rendah dan menengah, Yang Kai tidak menaruh perhatian sama sekali. Selama dia bertemu dengan mereka, dia dapat dengan mudah menangani mereka. Dan mereka yang cepat bereaksi secara alami akan mundur untuk menyelamatkan hidup mereka. Adapun mereka yang lambat, mereka hanya bisa beristirahat di sini. Setengah hari kemudian, ketika Yang Kai menghabisi lawan terakhirnya, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi dan gunung-gunung dan pepohonan menghilang dalam waktu yang sangat singkat, memperlihatkan bidang kosong sekali lagi. Penonton gempar dan Xiao Wu berdiri dengan bersemangat, wajahnya memerah. Dia telah menang, dia benar-benar menang. Yang Kai benar-benar selamat sampai akhir dalam pertempuran kacau yang melibatkan 70 atau 80 Raja Iblis. Ini membuatnya merasa agak tidak nyata, dan hanya pada saat inilah hatinya tenggelam. Di belakangnya, Komandan Kepala Iblis yang telah bertaruh pada Yang Kai tertawa terbahak-bahak sehingga dia sepertinya kehilangan akal sehatnya. Taruhan 2 juta kristal iblis. 10 kali kemungkinannya. Itu 20 juta. Jumlah seperti itu adalah keberuntungan besar bagi Komandan Kepala Iblis. Itu sudah cukup untuk mendukungnya berkultivasi ke alam Raja Iblis dan kemudian menemukan satu set peralatan yang bagus untuk melengkapi dirinya sendiri. Di masa lalu, dia telah mendengar bahwa ada banyak contoh orang menjadi kaya dalam semalam di Blood Fighting Pit. Tetapi sekarang gilirannya untuk merasakan keajaiban dunia ini. Raja Iblis yang memimpin Blood Fighting Pit sekali lagi naik ke atas panggung dan mengucapkan beberapa kata selamat kepada Yang Kai atas kemenangannya. Yang Kai, di sisi lain, sangat memperhatikan bahwa ekspresi Raja Iblis ini agak suram. Tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mendengus dingin di dalam hatinya. Selusin Raja Iblis yang bergabung mungkin memiliki semacam keterlibatan dalam Blood Fighting Pit. Atau mungkin mereka telah mengaturnya. Meskipun dia yakin bahwa Yue Sang adalah dalangnya. Bagaimanapun juga, Yue Sang masihlah seorang half saint. Jadi tidak nyaman baginya untuk secara pribadi mengambil tindakan di Blood Fighting Pit. Jadi dia hanya bisa memerintahkan orang lain untuk bertindak atas perintahnya. Sekarang lebih dari setengah lusin Raja Iblis telah terbunuh. Akan aneh jika dia masih bahagia. Beberapa saat kemudian, Yang Kai diatur untuk memasuki ruang VIP dari Blood Fighting Pit dan menawarkan blood wine terbaik. Xiao Wu berdiri di sampingnya, meliriknya dari waktu ke waktu. Wajahnya dipenuhi kekaguman. Setelah menghabiskan kekuatan untuk mendapatkan kemenangan, secara alami sudah waktunya untuk mengumpulkan rampasan perang. Memikirkan bagaimana dia akan segera mendapatkan 100 juta kristal iblis bermutu tinggi dan juga membawa Li Siqing ke sisinya. Suasana hati Yang Kai menjadi cukup baik. Kali ini, dia bisa menjual bantuan bunga bayangan Kaisar Agung. Jika dia membutuhkan bantuannya di masa depan, dia tidak akan menolak. Tetapi yang membuat Yang Kai merasa tidak berdaya adalah tidak peduli bagaimana dia menunggu. Tidak ada yang datang untuk menyambutnya. The Blood Fighting Pit tidak akan menarik kembali kata-kata mereka, kan? Berbicara secara logis, tempat ini berada di kota suci dan tepat di bawah hidung Yu Rumeng. Jadi mereka seharusnya tidak melakukan tindakan penghancuran diri seperti itu. Namun, karena Blood Fighting Pit telah berpartisipasi dalam operasi melawan Yang Kai, mereka mungkin tidak melakukan apa yang dia inginkan. Yang Kai dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Jika semuanya benar-benar seperti ini, dia pasti akan membalikkan tempat ini. Pada saat itu, jika dia membuat Yu Rumeng khawatir, tentu saja akan ada orang yang membelanya. Dia hanya tidak tahu apakah orang-orang itu akan mampu menahan amarah Yu Rumeng. Akan lebih baik jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menyeret Yue Sang ke bawah dan membiarkan Yu Rumeng berurusan dengannya. Memikirkannya seperti ini, Yang Kai benar-benar berharap bahwa Blood Fighting Pit akan memberinya alasan untuk menyerang. Setelah 2 jam, pintu ke ruang VIP tiba-tiba terbuka dan Raja Iblis setengah baya yang memimpin pertempuran masuk sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Salam, Saudara Yang. Apakah kamu tahu siapa aku?" Yang Kai menatapnya dengan penuh arti. Raja Iblis Parubaya tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu. Saudara Yang, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut kamu." Petik 2. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak perlu terlalu sopan. Saya sedang menunggu hadiah saya." "Di mana sekarang? Kenapa menghilang?" Raja Iblis setengah baya berkata, "Saudara Yang, tolong tunggu sebentar. Wanita manusia itu akan segera datang." Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau tidak.
Tetapi dia bisa melihat sedikit kekecewaan di mata Yang Kai dan tidak bisa tidak berpikir. Apa yang dia kecewakan? Berhenti sejenak. Dia berkata, sebelum itu, mari kita selesaikan masalah lain dulu. Apa itu? Yang Kai menatapnya. Raja Iblis setengah baya melirik Xiao Wu dan bertanya, apakah wanita ini pelayan saudara Yang? Ya, Yang Kai mengangguk. Raja Iblis setengah baya tersenyum sedikit. Kalau begitu aku harus memberi selamat kepada saudara Yang. Menurut penyelidikan saya, sebelum saudara Yang berpartisipasi dalam pertempuran kacau, wanita ini telah bertaruh 100 juta kristal iblis pada saudara Yang. Menurut peluang yang ditetapkan oleh Blood Fighting Pit, jika Brother Yang dapat memenangkan kemenangan terakhir, Blood Fighting Pit harus membayar 1 miliar. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan melambaikannya di tangannya. Tersenyum ketika dia berkata, aku sudah membawa kristal iblis. Mata Xiao Wu langsung tertuju pada cincin itu, dan bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. 1 miliar kristal iblis. Itu jumlah yang tak terbayangkan. Meskipun dia tidak berkontribusi banyak kali ini, melihat Yang Kai menang begitu banyak sekaligus, dia merasa sangat terhormat.